Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa siang menjelang sore, ada beberapa ibu-ibu yang sedang ngobrol di warung Bu Imah. Tak lain selalu membicarakan soal anak-anak, suami, masakan masing-masing, juga terkadang gibah. Sambil mencari uban atau kutu rambut, khususnya Tante Christine yang selalu minta dicarikan uban di rambutnya. Padahal rambut di kepalanya mulai menipis, karena sering dicabut. Tante Christine adalah seorang ibu dengan 2 orang anak laki-laki, yang pertama sebut saja namanya Denny dan yang kedua bernama Santos. Denny berusia kurang lebih 9 tahun, dan adiknya Santos kurang lebih 7 tahun. Dan Tante Christine sendiri kemungkinan berusia 40 tahunan. Dia adalah seorang guru bahasa Inggris dan mengajar di salah satu sekolah favorit pada masanya. Namun saat ini, setelah hamil anak yang ketiga, dia mengundurkan diri untuk mengajar. Suami Tante Christine adalah seorang pilot pesawat. Mereka sepertinya menikah pada usia yang sama-sama sudah matang. Sudah menjadi kebiasaan, setiap siang menjelang sore, sudah mulai berdatangan, para ibu-ibu sekitar gang depan musola untuk kumpul sambil mengajak anak yang masih balita untuk bermain atau sekedar jajan di warung Bu Imah, sambil ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Perlu diketahui bahwa pada masa itu warung Bu Imah dianggap warung komplit untuk jajanan bocah. Seperti kue pia, kue kremes, kue tambang, keripik singkong dan macam-macam jajanan favorit anak-anak tahun 85-an. Tante Christine yang sedang hamil 7 bulan seperti biasa, selalu hadir di tongkrongan ibu-ibu gang tersebut. Dan seperti biasa pula dia akan minta dicarikan uban. Namun bila tidak ada yang mau mencarikan ubannya, dia akan mencari ubannya sendiri, dengan menggunakan kaca spion motor suami Bu Imah yang biasa parkir di sebelah warung. Terkadang walaupun tongkrongan ibu-ibu itu sepi, Tante Christine tetap ada, hingga sudah menjadi pemandangan biasa bagi pelintas jalan, bila selalu melihat beliau. Hingga suatu hari Tante Christine jatuh sakit, hingga harus istirahat di rumahnya, dan dalam kondisi hamil tua, dia hanya bisa berbaring, namun terkadang dipaksakan juga untuk sekedar menyiapkan makan, atau belanja sayuran gerobak keliling Mang Asep, sedangkan kedua anaknya, diurus pembantu rumah tangga dadakan. Dan Tante Christine sangat dekat dengan seorang anak remaja, sebut saja namanya Rini. Rini adalah gadis belia, berumur kurang lebih 16 tahun. Rini kadang sering disuruh main ke rumah Tante Christine, kadang disuruh nyari uban, atau sekedar ngobrol atau belajar bahasa Inggris dengan Tante Christine. Setelah beberapa hari dia sakit, pada waktu sore, dia merasakan mules pada perutnya, sepertinya dia akan melahirkan. Kebetulan suaminya yang bernama Om Tius sedang berada di rumah dan Rini juga sedang menemani Tante Christine. Mereka pun dengan sigap pergi ke rumah persalinan. Sedangkan anak-anak mereka dititipkan pada pembantu yang diminta untuk menemani, karena Empo Enjak pembantunya selalu pulang bila sore hari. Karena dia hanya membantu masak dan mencuci di saat Tante Christine sakit. Tapi Rini tidak bisa ikut, karena waktu sudah menjelang maghrib dan dia harus sudah kembali ke rumah orang tuanya. Setelah sampai rumah bersalin dan sudah ditangani para suster, Om Tius pun duduk di pelataran parkir, hanya sekedar menghisap rokok. Pikirannya berkecamuk was-was dengan istrinya yang sedang sakit, tapi akan melahirkan. Malam telah tiba. Suasana warung Bu Imah mulai berganti yang pada nongkrong, sekarang anak-anak ABG yang sekedar nongkrong atau jajanan malam. Pada masa-masa itu jangankan handphone, stasiun televisi pun hanya TVRI saja.
Jadi hiburan mereka hanya bermain petak umpet, bentengan atau galasin. Sedangkan remajanya ngobrol sambil bercanda. Dan bagi yang punya duit sudah pasti sambil jajan di warung Bu Imah. Ada juga jajanan gerobak yang biasa lewat gang tersebut. Seperti tukang rebusan, somai, batagor atau sekoteng. Kembali ke rumah sakit bersalin. Entah bagaimana, ternyata Tante Christine kritis. Dan dia tidak kuat untuk melahirkan. Segala upaya sudah dilakukan oleh para dokter. Namun takdir berkata lain, walaupun anaknya berhasil diselamatkan, namun nyawa Tante Christine tak terselamatkan. Om Tius sangat syok dengan apa yang terjadi terhadap istrinya. Setelah menghubungi kerabat dan tetangga yang memiliki telepon rumah pun dikabarkan. Saat itu kurang lebih jam 10 malam, gang sudah sepi. Sedangkan jenazah Tante Christine akan langsung dibawa ke kampung halamannya, mengikuti instruksi keluarganya. Kesimpulannya banyak tetangga yang tidak mengetahui musibah yang mereka alami. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Sementara di rumah Rini seperti ada yang mengetuk pintu depannya. Tidak ada yang mendengar, kecuali Rini sendiri. Setelah dia mendengar ketukan pintu, Rini hanya berujar, "Sebentar gue siap-siap dulu," tanpa memeriksa siapa yang mengetuk pintu. Rini bergegas ke kamar mandi dan selanjutnya ganti pakaian dan memakai sepatu olahraga. Karena sebelumnya dia janjian dengan temannya di hari Minggu ini untuk lari pagi. Setelah siap berangkat, Rini segera menuju pintu depan, karena ketukan terus-menerus. Dia bergegas, agar keluarganya tidak ada yang terganggu dengan ketukan pintu tersebut. Karena terburu-buru dia tidak memperhatikan jam dinding di ruang tamu. Setelah di depan pintu, dia tidak langsung membuka pintu itu. Hanya menyibak kain hordeng jendela sebelah pintu. Rini langsung histeris. Dan suaranya tidak ada yang mendengar. Dia terpaku melihat wajah di depan pintu luar rumahnya. Berdiri sosok perempuan dengan baju daster yang tidak asing bagi Rini. Karena wanita itu wajahnya tertutup rambut. Terbata-bata Rini memanggil, Tante. Tante Christine." Perlahan kepala wanita itu terangkat. Betapa mengerikannya wajah Tante Christine saat itu, dengan wajah yang pucat dan lingkar mata yang biru lebam kontras dengan bibir yang menghitam. Rini tidak bisa menggerakkan tangan atau kaki. Padahal dia sangat ingin membuka pintu tersebut, untuk mengetahui apa yang terjadi pada Tante Christine. Namun dia tidak mampu untuk membukakan pintu itu. Mungkin hanya reaksi karena bagi Rini Tante Christine sudah seperti kakaknya sendiri. Tante Christine tidak bicara sama sekali, hanya terdengar tangisan yang pilu. Mata mereka saling tatap untuk beberapa saat. Tiba-tiba lampu ruang tamu menyala, Rini pun tersadar. Ternyata ayah Rini keluar kamar, mungkin ingin ke kamar mandi. Tapi ayah Rini terkejut melihat Rini berdiri bengong di depan jendela. Dan dia menepuk bahu Rini, sambil bertanya, "Lagi ngapain Rin, dan mau kemana jam segini?" kata ayah Rini, sambil melirik jam dinding, yang menunjukkan pukul 2 dini hari lebih 10 menit. Rini langsung memeluk ayahnya, sambil menangis. Sedangkan wanita yang di depan pintu menghilang bersamaan lampu ruang tamu menyala. Rini menangis dan bercerita ke ayahnya dengan apa yang baru saja dia alami. Sedangkan keluarga Pak Munir yang tak lain ayahnya Rini, tak tahu bahwa Tante Christine telah meninggal. Perasaan Pak Munir pun langsung galau. Dalam hati dia bergumam, apa yang terjadi dengan Tante Christine? Setelah menghibur anaknya, dan menyuruh untuk kembali tidur, Pak Munir bergegas keluar rumah. Namun hanya beberapa anak muda nongkrong di depan warung Bu Imah yang sudah tutup dari jam 10 malam.
Kebetulan rumah Pak Munir tidak jauh dari warung Bu Imah. Jadi kelihatan siapa-siapa yang sedang nongkrong di depan warung tersebut. Pak Munir menghampiri anak-anak muda tersebut dan ternyata juga ada beberapa bapak-bapak. Ternyata juga ada Pak RT Salim. Pak Munir bertanya, "Tumben nih Pak RT, jam segini masih di luar," kata Pak Munir ayahnya Rini. Pak RT menjawab, "Iya nih, Pak Munir, kita tadi dapat kabar duka dari suami Tante Christine. Si Tius tadi nelpon ke rumah saya, beliau mengabarkan si Christine katanya meninggal di rumah sakit bersalin. Jadi kita keluar buat memastikan keadaan rumahnya. Dan tadi juga dapat info, anak-anaknya akan dijemput, buat ikut mengantarkan jenazah ibunya ke kampung halamannya. Jadi kita tunggu ini yang mau jemput. Belum datang juga, mungkin kesasar." Pak Munir syok mendengar penjelasan Pak RT Salim. Dia hanya terdiam, dan berpikir keras, jadi tadi yang datang ke rumahnya menemui anaknya Rini, ternyata itu arwahnya Tante Christine. Dan mungkin dia mengabarkan ke anaknya bahwa dia telah meninggal dunia. Dia segera mencari sandaran, karena tubuhnya tiba-tiba lemas. Pak RT Salim yang bingung, bertanya kepada Pak Munir. "Ente kenapa Nir, masih ngantuk?" tanya RT Salim. Sebelum Pak Munir jawab, terlihat kilatan cahaya lampu mobil, yang akan masuk gang. Walaupun gang, tapi jalannya cukup lebar, mobil masih leluasa bisa masuk gang. "Oh itu kayaknya mobil yang jemput," nongol juga dia, kata Pak RT Salim. Setelah bincang-bincang dengan keluarga kerabat yang menjemput anak-anaknya Tante Christine, mereka pun pamit, tidak lupa memohon agar memaafkan almarhumah Christine. Pak RT dengan karismanya mengiyakan, sebagai perwakilan dari warga sekitar mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Pak Munir kembali berdiri. Dia berkata, "Kirim salam buat Om Tius, agar tetap sabar dan ikhlas." Setelah beberapa saat akhirnya mereka pergi, dengan dibantu anak-anak muda untuk memarkirkan mobilnya. Setelah saling berpamitan mereka pun membubarkan diri. Perlu diketahui, perbedaan agama yang menyebabkan tidak diadakannya pengajian di rumah almarhumah Tante Christine. Setelah esok paginya, menjadi heboh para ibu-ibu dan anak-anak mengetahui bahwa Tante Christine telah meninggal dunia. Banyak yang biasa ngobrol di warung Bu Imah yang tidak percaya atas kepergiannya. Ada yang bilang padahal kemarin masih belanja sayuran di Mang Asep, pedagang sayuran keliling. Bu Imah pemilik warung juga ngomong, kemarin juga dia masih beli kopi buat lakinya, padahal lagi sakit, masih juga keluar buat memenuhi kebutuhan keluarganya, gak sangka banget, katanya. Dan semua pun yang pada ngobrol gak mau ketinggalan dengan ceritanya masing-masing tentang almarhumah. Rini masih belum percaya atas kepergian Tante Christine, dia masih kadang-kadang menangis bila ingat canda tawanya Tante Christine. Dan juga nasihatnya agar rajin membantu orang tuanya dan juga tekun belajar. Namun kadang bila ingat kejadian semalam, kadang dia merasa merinding bulu kuduknya. Tapi dia tidak menceritakan kepada siapapun kecuali hanya sama ayahnya, yang memang waktu itu mengetahuinya. Menjelang maghrib, seperti biasa gang mulai sepi, dan seperti biasa pada kumpul di musola, untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan malam ini agak beda, karena masih merasa kehilangan Tante Christine, jadi tidak terlalu banyak yang nongkrong di warung Bu Imah. Jam menunjukkan pukul 11 malam, gang sudah sepi, cuma kadang beberapa motor atau pejalan kaki yang lewat sehabis bekerja atau entah dari mana. Malam itu Empo Salbiah belum tidur, karena suaminya Bang Sudi belum juga pulang kerja. Sebentar-sebentar dia menyibak hordeng,
Kalau-kalau suaminya sudah terlihat di ujung gang. Tapi yang diharapkan belum juga muncul. Hingga beberapa menit kemudian, kupingnya mendengar langkah orang di depan pintu rumahnya. Segera dia membukakan pintu, tapi ternyata tidak ada orang di depan pintu tersebut. Anehnya matanya lantas menuju warung Bu Imah. Karena warung Bu Imah hampir berhadapan dengan rumahnya, hanya selisih satu rumah, jadi tidak menghadap langsung. Empo Salbiah syok melihat wujud Tante Christine sedang duduk di bangku warung, sambil memegang kepalanya, seperti orang yang sedang mencari uban. Dia dengan refleks mengucapkan, "Astagfirullah." Sambil ngibrit ngacir ke dalam rumahnya, tak lupa membanting pintu rumah dan langsung tersungkur di ruang tamu. Anaknya yang bernama Saipul yang lagi tidur di bangku di ruang tamu, langsung bangun mendengar bantingan pintu rumah. Ipul adalah anak semata wayang Bang Sudi dan Empok Salbiah, yang baru kelas 2 SMP Sanawiyah. Ipul lantas bertanya kepada ibunya, "Apa yang terjadi, Mak?" bertanya Ipul kepada emaknya, yang lagi sandaran di tembok sambil mengatur nafas. Empok Salbiah hanya gelagapan untuk menjawabnya, tanpa bisa mengatur kata-katanya, hanya saja jarinya menunjuk-nunjuk keluar, yang terdengar cuma kata-kata, Christine." Karena anaknya penasaran, segera membuka pintu, namun tidak ada siapapun yang terlihat. Akhirnya pintu ditutup kembali. Setelah diberikan air putih, dan mulai tenang, Empo Salbiah cerita ke anaknya, apa yang barusan dia lihat. Tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk, mereka pun terkejut. Namun tak lama ada suara ucapan, "Assalamualaikum," mereka pun lega ternyata Bang Sudi yang mengetuk pintu. Ipul segera membukakan pintu ayahnya. Sambil senyum dia menyapa bapaknya, tapi senyumannya berubah menjadi teriakan, "Allahu Akbar." Dia terpaku dengan apa yang dia lihat. Bang Sudi menepuk pipi anak semata wayangnya itu, sambil bilang, Pul, kenapa lu?" Bang Sudi menengok ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Setelah tenang dan menutup pintu, Bang Sudi dan Empok Salbiah bicara bisik-bisik, kalau tadi ada penampakan hantu Tante Christine. Sementara Ipul masih menutupi mukanya dengan sarung. Sambil terbata-bata juga bilang ke bapak dan emaknya, kalau sewaktu bukain pintu barusan, ternyata di belakang bapaknya ada Tante Christine, dengan wajah yang pucat berdiri tepat di belakang bapaknya. Kata Bang Sudi, kepada anak dan istrinya, mungkin arwah Tante Christine masih merasa, kalau dia belum mati kali ye. Empok Salbiah mengangguk sambil bilang, bisa jadi. Malam semakin larut, mereka akhirnya tidur bersama dalam satu ranjang, karena masih ketakutan dengan kejadian tadi. Kejadian demi kejadian membuat suasana gang menjadi sepi. Walaupun baru jam 9 malam, kadang warung Bu Imah sudah tutup. Pernah penghuni baru, yang mengontrak rumah di belakang gang sekitar 15 rumah dari warung Bu Imah, pulang kerja. Setelah tiba di depan gang, becak yang ditumpanginya berhenti. Setelah membayar pemuda tersebut yang ternyata pengantin baru, dan mencoba hidup mandiri bersama istrinya, dengan mengontrak rumah di sekitar Gang Kebon Kopi, daerah Jakarta Selatan. Berjalan menuju rumahnya, yang berjarak kira-kira 100 meteran dari dia turun dari becak atau jalan raya. Gang terasa sepi padahal baru jam 10-an malam. Setelah berjalan beberapa meter, tiba di depan warung Bu Imah, dia melihat seorang wanita yang sedang menangis. Dia pikir, mungkin lagi ada masalah dengan suaminya.
Jadi dia tidak peduli, hanya bilang permisi kepada penampakan wanita itu. Karena pemuda itu gak mau ikut campur urusan orang lain. Dia juga tidak memperdulikan, walaupun dia permisi tapi tidak dijawab oleh wanita tersebut. Setelah beberapa meter, melewati wanita tadi, dia menengok ke belakang. Aneh kok sudah tidak ada wanita itu. Tapi tangisannya masih terdengar. Karena takut, akhirnya dia bergegas menuju rumah kontrakannya. Hari-hari telah berlalu, walaupun sudah beberapa kali, warga di Gang Kebon Kopi ditampakkan penampakan Tante Christine, tapi dengan kesepakatan bersama agar seluruh gang dipasangi lampu. Agar suasana tidak gelap dan menyeramkan. Dan alhamdulillah lambat laun isu mengenai penampakan hantu Tante Christine pun hilang dengan sendirinya. Begitulah kisah nyata yang pernah terjadi di suatu tempat yang bernama Kebon Kopi, di Jakarta Selatan. Dan saya mohon maaf, untuk detail nama-nama dan lokasi saya samarkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Atas pengertiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.